Halo saudara, senang sekali saya Iva dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Pemilik indekos di Pasuruan tewas setelah dianiaya dengan senjata tajam oleh dua pria. Truk muatan mie terbakar di Jalan Raya Nasional Bojonegoro Cepu. Jangan lewatkan berburu fenomena langka Blue Fire atau api biru ijen di puncak kawah. Saudara, seorang pemilik indekos di Pasuruan meregang nyawa usai dibacok dua pria kakak beradik asal Madura. Pembunuhan diduga karena pelaku sakit hati akibat adik perempuannya kerap digoda korban. Warga desa Beji, kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan dikejutkan dengan kematian Murdiono, usia 29 tahun di depan rumahnya yang juga digunakan lokasi indekos. Korban tergeletak bersimbah darah dengan luka bacok senjata tajam. Tak jauh dari jasad korban, dua pria dalam keadaan setengah tiarap dikerumuni warga serta sejumlah aparat keamanan. Kedua pria tersebut adalah pelaku pembunuhan yang menyerahkan diri usai melakukan aksinya. Kedua pria tersebut adalah kakak beradik AD berusia 28 tahun dan AN umur 26 tahun, asal Sampang, Madura. Mereka datang ke Pasuruan untuk menjenguk adik perempuannya yang tinggal di rumah indekos milik korban. Pembunuhan dipicu sakit hati. Adik perempuan kedua pelaku sering digoda korban. Kedua pelaku sempat cekcok dengan korban hingga berujung tewasnya Murdiono. Datang untuk mengklarifikasi permasalahan antara saudara kandungnya dengan pemilik rumah kos. Kemudian mungkin tersulut emosi dengan jawaban yang diberikan oleh korban sehingga terjadi penganiayaan, cekcok awalnya, terus kemudian penganiayaan yang terjadi antara pelaku dengan korban. Jadi sebenarnya pada dasarnya mempertahankan harga diri keluarga saja. Kedua pelaku masih diperiksa intensif untuk mengetahui kepastian motif pembunuhan. Sejumlah barang bukti disita termasuk sebilah celurit milik pelaku. Sementara usai diautopsi di rumah sakit, jasad korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dendi Ari Gaufur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, jasad seorang pria ditemukan pemancing dalam kondisi mengapung di aliran Sungai Berantas di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Jasad tersebut tak bergerak hanyut lantaran ditemukan kakinya terikat dan dikaitkan pada sebuah batu. Sesosok mayat pria tanpa identitas ini ditemukan tak bergerak dan mengapung di aliran Sungai Berantas oleh seorang pemancing. Meski aliran sungai deras, jasad pria berbadan besar ini tidak hanyut terbawa arus sungai. Petugas Pusdalop BPBD Kabupaten Jombang tiba di lokasi melakukan evakuasi mengerahkan satu tim perahu karet karena posisi jasad berada di tengah sungai. Kondisi kaki korban yang diketahui terikat oleh tali dengan pemberat berupa batu kali. Meski sempat kesulitan, petugas akhirnya bisa mengevakuasi jasad korban melalui bawah jembatan Ploso karena medannya sulit dilalui jalur evakuasi. Selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Jombang untuk dilakukan autopsi. Kita sempat mengalami kesulitan karena arus yang cukup deras dan juga Mr. X yang posisinya sudah mulai membengkak karena kurang lebih sudah beberapa hari tenggelam dan kontur tanah di sekitar itu sangat sulit. Akhirnya kita evakuasi, lalu kita bawa naik ke di bawah sungai, di bawah jembatan Ploso karena di situ untuk mengevakuasi korban itu lebih mudah. Penglihatan awal kami tadi ciri-ciri korban badannya besar, memakai baju oranye dan celana panjang warna hitam. Ditemukan apa di situ? Tadi ditemukan tali yang menjerat di kakinya dan batu. Ciri-ciri mayat pria tanpa identitas ini berjenis kelamin laki-laki, usia antara 35 hingga 40 tahun, mengenakan kaos warna oranye dan celana training warna hitam. Polisi belum bisa memberikan keterangan, menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.
Petugas mengimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya bisa melapor ke kantor polisi terdekat. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, seorang karyawan sekolah di Kota Kediri tewas setelah terjatuh dari lantai 3 gedung MTS Negeri 1 Kota Kediri. Korban terjatuh saat memperbaiki jaringan internet untuk kelancaran proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sekolah. Adi Susanto, karyawan sekolah MTS Negeri 1 Kota Kediri, tergeletak di jalanan gang luar sekolah. Adi yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang kebun terjatuh dari lantai 3 gedung sekolah. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan juga patah lengan hingga tewas di tempat kejadian. Peristiwa bermula ketika korban memperbaiki jaringan internet untuk kelancaran proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Korban keluar melalui jendela, melangkah di atas kanopi beton di luar gedung. Diduga korban terpleset dan jatuh. Sekitar jam setengah 11 jam 11 itu informasi itu membenahi kabel bayi anaknya kabel bayi sama masih ada siapa tadi tidak. Terus orang jatuh gitu ya Pak? Ya katanya kepleset ada informasi ada itu agak mumet gitu kan. Beliaunya pokoknya sakit dalam pusing kepala. Informasi pertama itu katanya Pak bangunan musola ini jatuh. Kan keluar, saya langsung ke bangunan ini tidak ada. Katanya di utara selatan, utara sekolah. Katanya lalu ternyata beliaunya Pak jatuh. Petugas dari Polres Kediri Kota yang datang melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi di MTS Negeri 1 Kota Kediri. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk keperluan visum. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Truk muatan mie terbakar di Jalan Raya Nasional Bojonegoro Cepu. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.